Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ido Mudik Sumarta, NIM 2309511051. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan studi kasus yang saya ambil. Berikut penjelasan dan videonya. Saudara, lagi-lagi kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur terjadi. Di Jakarta Timur, bocah berumur 9 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Mirisnya, penyelesaian kasus ini terbilang lambat. Apa sebenarnya yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur tidak cepat ditangani? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Polisi akhirnya menangkap SH, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pada 15 Juni lalu di Jakarta Timur. Penangkapan berselang 3 bulan sejak FS, ibu korban, lapor polisi pada 7 Maret lalu. Telah berhasil menangkap pelaku yang berinisial S alias UH. Ya, laki-laki umurnya 68 tahun. Dan korbannya adalah NHR, umurnya 9 tahun. Ya, ini sudah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah melakukan visum, kita sudah menyita barang bukti, dan kita sudah mendatangi TKP. SH yang berusia 68 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkasnya pun telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sudah tersangka, sudah ditahan, ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara. Tanggal 27 Juni 2023, penyidik dari Polres Satreskrim Jakarta Timur hari ini akan mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Jadi proses tahap 1 berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. 3 bulan lamanya ibu korban harus menunggu hingga pelaku yang merupakan tetangganya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. FS beberapa kali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus yang menimpa putrinya. Ia bingung karena pelaku tak kunjung ditangkap. Namun, ia merasa mendapat perlakuan tak pantas. Malah kata ibu harus sabar, nunggu aja di rumah, ini kan sedang diproses katanya gitu. Iya bukan, ini ada itunya, ada prosedurnya, kita nyari-nyari bukti-buktinya dulu, katanya dikumpulin dulu katanya. Namanya korban udah mengakui mah langsung ditangkep gitu apa gimana. Ini mah nunggu langsung viral baru nangkep dia. Kami mendatangi Polres Jakarta Timur guna menanyakan penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa bocah berusia 9 tahun tersebut. Polisi menyebut penanganan sudah sesuai prosedur. Sebenarnya semua proses sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apabila alat bukti sudah terpenuhi, saksi-saksi sudah dapat dimintai keterangan dengan baik. Jadi memang ada treatment khusus, apalagi anak-anak ya, yang mungkin komunikasinya agak kurang. Kita kan di situ harus berhati-hati. Kejanggalan polisi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak tak hanya dirasakan FS, namun juga DN yang anaknya menjadi korban. Desember 2021 lalu, kekerasan seksual menimpa anak DN yang berusia 11 tahun di Bekasi, Jawa Barat. DN segera lapor polisi. Namun petugas tidak langsung bergerak, bahkan menyuruhnya menangkap sendiri pelaku. Merasa polisi lamban, DN dan saudaranya akhirnya menangkap sendiri pelaku.
Polisi baru memeriksa pelaku setelah diserahkan keluarga korban. Dari kepolisian, tindakan kita melakukan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melakukan penyidikan, menyita barang bukti. Kemudian pada saat Selasa kemarin, 21 Desember 2021, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. FS tak habis pikir, bagaimana bisa pelaku tega melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Padahal hubungan antara keluarganya dengan pelaku cukup baik. Rumah pelaku pun hanya berjarak 4 rumah dari tempat tinggal korban. Beda 4 rumah, jaraknya 4 rumah, berdempetan. Dia kan nomor 4, aku nomor 8C. Udah saya sama keluarganya dia udah kayak saudara, kakaknya udah kayak saya anggap kakak saya sendiri, anak-anaknya dia tuh. Tapi kenapa jadi korban anak saya? Kekerasan seksual itu terjadi beberapa kali sejak 2021 hingga 2022. Pelaku memanggil korban ke rumahnya, lalu mengiming-imingi uang jajan Rp2.000 hingga Rp5.000. Keluarga korban baru mengetahui kejadian ini pada Maret 2023 berdasarkan cerita dari teman korban. Aku bilang itu sok pas aku tahu kejadian itu karena nangis saya bener-bener. Dia ada di depan rumahnya tuh, udah saya mau samperin, mau kakak saya sabar. Kan ada hukum sekarang katanya gitu, kita lapor ke Pak RT dulu. Saat melapor pada ketua RT setempat, keluarga korban disarankan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Keluarga korban dan pelaku pun dipertemukan. Pelaku mengakui perbuatannya. Namun, pihak keluarga korban menolak damai dan melapor ke polisi. Datang, terus dimasukin ke ruangan gitu, ditanya-tanya, dipisahin tuh. Tanya di depan ruang tamu, itu ada saksinya, ada mama saya, ada yang suaminya sama ponakan saya yang SMA, ditanya-tanya. Dia mengakui, tadinya awalnya dia ngelak tuh, bener dia mengakui, iya saya iseng-iseng doang katanya gitu. Mediasi keluarga dulu, gimana omongan keluarga. Enggak, udah nggak ada mediasi, langsung lapor katanya. Lantas, bagaimana pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual? Ini yang saya katakan tadi, kita assessment dulu, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang harus dilakukan. Apakah ada bantuan medis, ada bantuan terapi psikososial. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Timur, pengurus lingkungan sempat melakukan mediasi dengan mempertemukan pelaku dan keluarga korban. Keluarga korban diminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan alias berdamai. Datang cuman ke Pak RT, udah lapor katanya langsung ke polisi, nggak usah tunggu entar-entar. Ya udah lapor langsung aja ke polisi kata ayahnya korban gitu. Terus akhirnya ya udah kalau emang mau lapor ayo kataku. Nggak ada, udah saya mau minta lanjut. Aku bilang gitu, tadinya kan mau secara keluargaan tuh mau udahan lah damai. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut upaya damai tidak diperkenankan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketika itu pelakunya dewasa, korbannya anak, tidak boleh didamaikan atau menggunakan istilah restoratif justice atau apapun itu, harus mengedepankan prinsip-prinsip pemperlakuan manusiawi kepada korban. Dalam perkara pidana, dikenal prinsip restoratif justice atau keadilan restoratif, yakni penyelesaian melalui perdamaian yang berorientasi pada pemulihan hak korban dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. Namun, untuk kasus kekerasan seksual, cara ini dilarang untuk diterapkan. Penerapan restoratif justice untuk tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya itu banyak sekali dilarang, ya, bukan hanya di 1 atau 2 negara, sebagian besar
di negara di dunia ini melarang penerapan restoratif justice untuk kekerasan seksual. Penyelesaian damai dalam kasus kekerasan seksual kerap terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini dinilai akan semakin subur jika penegakan hukum tak berjalan secara profesional dan berkeadilan. Jadi memang tidak bisa menawar lagi ketika ada kasus kekerasan seksual, berikanlah pelayanan dengan profesional dan berkeadilan bagi korban. Profesional lakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan 1 hari aja berdampak luar biasa kok pada korban. Kita perlu mengedepankan empati sehingga kita bisa lebih paham situasi korban. Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan terhadap korban juga harus dilakukan. Selain pendampingan hukum, tetapi ada juga apa yang kita sebut dengan terapi psikososial, klinis maupun dalam bentuk-bentuk pendekatan psikologis yang lain. Kita assessment dulu, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang harus dilakukan. Apakah ada bantuan medis, ada bantuan terapi psikososial, kemudian juga ada terapi bentuk lainnya. Pemerintah telah mengatur proses pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban yang masih di bawah umur. Pemerintah pusat dan daerah menjamin semua korban mendapat layanan pendampingan dan pemulihan. Nah, dari video tersebut, saya akan menjelaskan kasus pelecehan seksual adalah suatu kejadian di mana seseorang, biasanya yang lebih kuat atau berada dalam posisi kekuasaan, melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan secara seksual terhadap individu lain. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, verbal, atau perilaku tidak senonoh. Ini dapat memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan usia, baik pria maupun wanita. Kasus pelecehan seksual seringkali memiliki dampak yang sangat serius pada korban. Mereka mungkin mengalami stres emosional, trauma psikologis, dan masalah kesehatan mental. Bukan hanya itu, pelecehan seksual juga dapat merusak hubungan sosial dan hubungan personal korban. Nah, dapat disimpulkan, pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, penting untuk mengatasi masalah ini secara serius dan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat untuk menindak pelaku pelecehan seksual. Selain itu, dukungan psikologis dan konseling perlu diberikan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang mereka alami. Sekian penjelasan dari saya, dan video tersebut saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi.